Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sukacita kita berada di dalam hadirat-Nya dan kita mau masuk membawa doa puasa ini di dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Biarlah hari ini kita bawa pujian kita kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Sebab Dia adalah Allah kita, hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan saya mengajak setiap kita semua saat ini untuk bertepuk tangan bagi Allah kita dan katakan haleluya. Katakan haleluya. Sebab Dia hidup, mari kita memuji nama Tuhan. Dan sama-sama bertepuk tangan di hadapan Dia dan mulai menyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Kita bawa segala pujian syukur hanya bagi nama Dia. Haleluya. Sama-sama kita katakan segala puji. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji bagi Dia, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Lambaikan tangan bersama-sama, soraklah. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sebab dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, biarlah puji-pujian terus kita mengagungkan kepada nama Tuhan. Dan biarlah pada hari ini semua sukacita Tuhan turun di rumah-rumah saudara. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak Dipuja. kami bersama-sama bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Yuk lambaikan tangan bersama. Soraklah, soraklah. Haleluya. Oh, soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya.
pujian, kemuliaan, syukur hanya bagi Dia. Haleluya, haleluya. Dari surga turun ke bumi, ada lawatan Allah yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Dan biarlah lawatan itu akan hadir di rumah-rumah. Kita percaya ada sukacita Tuhan, ada kedamaian dan ketenangan ketika kita masuk di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang membawa negeriku dengan seruan doa umat-Nya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita, sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Katakan sama-sama, dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negerinya dalam seruan doa umat-Nya. Gunung-gunung dan lembah, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Biarlah ini menjadi doa kita. Sukacita pujian, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Oh, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah akan melawat. Kita percaya, kita minta terus lawatan Tuhan atas kita Indonesia. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, kita percaya semua akan menjadi orang yang benar. Ada sukacita Tuhan, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan imani, aminkan. Ada sukacita di rumah saudara. Nah, pujian di rumah-rumah. Amin. Di jalan-jalan, kota dan penduduknya gembira, sukacita Tuhan. Sukacita di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Ada sukacita Tuhan di rumah-rumah kita. Terima kasih ya Tuhan. Pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau layak menerima pujian. Engkau layak menerima pengagungan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Biarlah kehendak-Mu terjadi dari setiap kami ya Tuhan. Kehendak-Mu yang sempurna ya Tuhan terjadi dalam hidup kami.
Saya mengajak setiap jemaat Tuhan saat ini, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Biarlah menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus berkenan di mata Tuhan. Angkat pujian dari hatimu dan naikkan pujian ini hanya bagi Dia. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami, Kau bersamaku di dalam kami, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita nyatakan dan berkatakan, Dia Allah yang sangat sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Dia Allah sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kami bawa hidup kami, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami, ya Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, Dia Allah yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan setiap kami murnikan dengan Roh-Mu, ya Tuhan, agar kami setia. Oh Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan. Sama-sama kita mengangkat tangan kita, sebab Dia hidup kami, menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Allah beserta, Immanuel Tuhan, jadi bukti kebesaran. Kami bawa hidup kami hanya bagi-Mu. Oh, oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti hidupku menggenapi
musik memainkan pujian ini, mari saya mengajak kita menyembah Tuhan. Kirana Masyandara Lala Basyande Ria Baba 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 Baba. We worship you, oh God. Kami sembah Engkau Yesus. Inilah hidup kami ya Tuhan, sebagai satu persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu. Kami memuliakan Engkau. Oh, ya Allah, Basyana da 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 ya la la Mariana la Basyana la la. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang sempurna ya Tuhan. Kau Allah yang besar ya Tuhan. Kira baba 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 Mariana da 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 Basyano. Kira baba baba Mariana la 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 da 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 da. Mulialah namamu ya Tuhan. Haleluya. Siapa baba 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 Mariana da 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 da. Kira la la la. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita panggil Dia Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, oh Yesus, 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 ku berseru. Kami panggil namamu. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Lawat setiap kami Pengabdian namamu ya Tuhan. hanya Melingkupi setiap kami. padamu. Kami rasakan hadirat-Mu. Kami panggil namamu. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku panggil Namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, oh, nama yang indah yang menyelamatkan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. pengabdian Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, oh Yesus. Yesus, Kita siapkan hati kita, kita mau berdoa. Kira bara 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 la 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 la. Yesus, Yesus, ku panggil Ba 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 ba. pengabdianku Hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, oh Yesus. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, 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 Engkaulah Bapa-Ku. Mari kita berbahasa roh kira bara 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 bara. Kuria la bara 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 takaria la bara la bara ba 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 ba. Kira bara 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 bara. Terima kasih Tuhan, Kuria bara bara. kami bersyukur. Terima kasih
Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu di tempat ini. Kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini ya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Bapa, buat pagi ini Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat nafas kehidupan yang tetap ada tinggal ya Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Sampai saat ini kami merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami mau naikkan Tuhan setiap doa-doa syafaat kami ke dalam tangan pengasihan. Bapa yang baik, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah dasar kami berharap. Engkaulah jawaban di atas segala yang ada ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang besar ya Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang sungguh sangat ajaib ya Tuhan. Engkau Allah yang membuka jalan, Engkau Allah yang memberikan janji kehidupan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mencintai bangsa kami mengasihi bangsa kami. Tuhan, kami senantiasa berharap pemulihan, kesembuhan terjadi di tengah-tengah problema yang dihadapi bangsa kami hari-hari ini. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan. Satu hal yang kami percaya, hanya Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan masalah yang ada di bangsa kami. Tuhan Yesus, kami mohon ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah bangsa kami ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Tahirkanlah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Sampai saat ini Tuhan bangsa kami melihat Tuhan tangan-Mu yang ajaib. Senantiasa menolong dan menopang bangsa kami. Kami menyerahkan Tuhan Yesus pemerintahan yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Oh Bapak pemimpin negeri kami yang kami kasihi ya Tuhan. Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak Jokowi beserta dengan Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya keunitian terjadi Tuhan di antara mereka ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan atas kedua hamba-Mu ini ya Bapa. Engkau yang menolong, Engkau yang mengcover Tuhan Yesus hamba-Mu ini ya Tuhan. Untuk terus memimpin bangsa kami Bapa. Berikan hikmat-Mu, berikan otoritas-Mu ya Tuhan. Berikan ya Tuhan Yesus Tuhan. Hukum-hukum yang ajaib yang Kau letakkan atas hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu Tuhan memiliki wibawa Kristus ketika hamba-Mu memimpin negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberikan panjang umur kesehatan ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan seluruh keluarga besar mereka ya Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan kabinet Indonesia Maju yang ada ya Tuhan. Kiranya keunitian terjadi di tengah-tengah mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh Tuhan memberikan Tuhan yang terbaik Tuhan atas bangsa ini. Lewat kinerja mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati pemerintahan kami dari pusat daerah ya Tuhan. Bahkan sampai ke desa ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan gubernur yang ada. Engkau memberkati wali kota, bupati ya Tuhan. Bahkan Tuhan camat, lurah, RT, RW ya Tuhan. Oh Bapa Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan hikmat-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu. Sehingga hamba-hamba-Mu ini boleh Tuhan memimpin negeri ini dengan roh yang takut akan Tuhan ya Tuhan. Kiranya kebenaran-Mu ya Tuhan, keadilan yang daripada Tuhan terus menaungi kehidupan mereka ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus yang baik. Bapa yang baik, kami menyerahkan juga Tuhan kota kami Tanjung Pinang Pulau Bintan yang kami kasihi ya Bapa. Engkau memandang kota ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan belas kasihan dan kemurahan-Mu tercurah atas kota ini. Kebaikan-Mu tercurah atas kota ini. Berkati pemerintahan kami yang ada di kota ini ya Tuhan. Yang saat ini diambil alih oleh hamba-Mu ya Tuhan. Bapa, Engkau memberkati Bu Rahma ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati seluruh jajaran pemerintahan yang ada di kota Tanjung Pinang. Engkau memberkati penduduk kota Tanjung Pinang ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh sektor yang ada di kota Tanjung Pinang. Engkau memberkati pintu masuk keluar Tanjung Pinang ya Tuhan. Bapa, Engkau memberkati tanah, laut dan udara kota Tanjung Pinang. Diberkatilah Tanjung Pinang, diberkatilah Pulau Bintan ya Tuhan. Kami mengasihi kota kami tercinta. Kiranya Tuhan terdengar pujian penyembahan dari kota ini yang Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hati-Mu boleh terpaut di kota Tanjung Pinang. Pandangan
pandangan-Mu terus memandang kota ini ya Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap penduduk yang ada di kota ini ya Tuhan. Oh Bapa yang baik, kami menyerahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pemulihan terjadi atas kota kami ya Tuhan. Diberkatilah kota kami ya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, oh seluruh hamba-hamba-Mu Bapak rohani kami ya Tuhan. Bapak Insinyur Niko beserta dengan 4 wakilnya. Bapak Johan ya Tuhan beserta dengan Tuhan keluarga besarnya ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang kami kasihi Tuhan, pemimpin Tuhan gereja-Mu di tempat ini Pak Irwan ya Tuhan. Dan wakilnya Pak Anen ya Tuhan. Bapak, kami memberkati Tuhan keempat hamba-Mu ini ya Tuhan. Lewat doa-doa kami ya Tuhan. Kiranya belas kasihan kemurahan-Mu senantiasa tertuju Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini. Kekuatan yang ekstra prima Engkau curahkan atas hamba-Mu, sehingga ketika mereka melayani ada kuasa mujizat kemenangan terjadi lewat pelayanan mereka. Pelayanan-pelayanan roh terjadi Tuhan lewat pelayanan mereka. Bahkan setiap perkataan benih firman, semuanya benih-benih yang unggul, yang memberkati setiap Tuhan umat-umat-Mu. Ketika mereka mendengarkan ada kuasa otoritas Allah tercurah ya Tuhan. Oh Bapa yang baik ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini. Panjang umur kesehatan menjadi bagian mereka ya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah ya Tuhan. Oh penyertaan Allah sempurna di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati istri mereka, berkati anak-anak, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati apa yang menjadi kebutuhan dan yang mereka rindukan ya Tuhan. Berkati apapun ya Tuhan yang mereka inginkan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Jagai hati mereka, jagai pikiran mereka ya Tuhan. Sehingga tetap Tuhan tinggal Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Tetap tertuju akan Engkau ya Tuhan. Mengasihi Tuhan sampai berkesudahan ya Tuhan. Sampai Tuhan kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkau melihat hamba-hamba-Mu ini setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus yang baik. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan. Oh Bapa Tuhan Yesus, wadah di tempat ini ya Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini, GBI My Home Rawasari yang kami cintai ya Tuhan. Bapa, Engkau memberkati wadah di tempat ini. Dan segala program ya Tuhan, pelayanan Tuhan yang sudah berjalan. Bahkan Tuhan Yesus, gereja-gereja-Mu ya Tuhan, yang ada di ranting cabang, bahkan yang ada di pulau-pulau dan yang ada di bangsa-bangsa. Tuhan, Engkau memberkati gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Bawa terus menuju destiny-Mu ya Tuhan. Dari apa yang Engkau rancangkan, rencanakan atas gereja-Mu ini, kiranya berjalan dengan baik ya Tuhan. Biarlah Tuhan kebaikan, kemurahan, anugerah-Mu senantiasa tercurah atas gereja-Mu di tempat ini. Bukan karena kekuatan, bukan karena hikmat manusia, bukan karena kekuatan yang dimiliki oleh umat-Mu di tempat ini, tetapi semata-mata oleh karena Roh-Mu yang mengasihi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih buat sampai saat ini ya Tuhan. Gereja-Mu boleh berdiri semuanya oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami kembalikan segala pujian hormat lewat pelayanan di tempat ini hanya kepada-Mu Raja di atas segala Raja Yesus Tuhan. Berkati seluruh program yang ada ya Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, para full time yang terus bersinergi di tempat ini Tuhan. Engkau menjagai hati mereka ya Tuhan. Senantiasa ya Tuhan tetap setia ya Tuhan. Berkati mereka setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Berkati kesehatan, kebutuhan. Berkati apapun yang mereka rindukan ya Tuhan. Apapun pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan memberkati istri, suami, anak-anak mereka. Bahkan keluarga besar hamba-hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu Tuhan. Oh Bapa yang baik, yang mungkin hari-hari ini sedang stay at home ya Tuhan. Bahkan juga mungkin ada yang tetap bekerja ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan ada yang mengalami masalah di bidang keuangan, masalah di bidang pekerjaan, atau apapun itu ya Tuhan. Bapa, satu hal yang kami percaya, Engkau Allah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Sinim ya Tuhan. Engkau Allah yang menyediakan, Allah yang memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami sampai akhir zaman ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan, bahkan anak-anak ya Tuhan, bayi-bayi ya Tuhan Yesus. Bahkan mungkin yang sedang hamil ya Tuhan.
Bahkan Tuhan orang tua yang lanjut usia Tuhan, Engkau men-cover kami keseluruhannya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami ada di tangan-Mu ya Tuhan. Engkau pemilik kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu sertai kami senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Oh, penyertaan Allah sempurna di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya firman itu memberikan kekuatan bagi kami, memberikan pengharapan bagi kami, memberikan jalan keluar jawaban ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati firman-Mu ya Tuhan, menjadi benih yang unggul ya Tuhan dalam segala hal ya Tuhan. Firman yang memberikan jawaban, bahkan ketika yang sakit lewat firman-Mu ya Tuhan, mereka Tuhan boleh disembuhkan. Yang berbeban berat ya Tuhan, mereka boleh diberikan kelegaan ya Tuhan. Yang jalan-jalan tertutup, Tuhan membuka jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, benih firman-Mu berkuasa atas kami ya Tuhan. Hidup di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau luar biasa bagi kami. Engkau ajaib bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang kami sembah. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudera, lebih luas dari samudera. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu, terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada, bahkan kami boleh mengikuti doa puasa, semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap para jemaat Tuhan, dimanapun saat ini berada, bahkan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan, hadirat Tuhan terus memenuhi setiap umat-umat-Mu ya Bapak. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Terlebih buat hamba-Mu ya Bapak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beri kami hikmat, beri hamba-Mu pengurapan yang khusus, kuasa otoritas bahkan kewahyuan Tuhan. Terus menyertai hamba-Mu ini Tuhan.
hamba yang tidak ada apa-apanya. Tapi biarlah pagi hari ini Tuhan, kami percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kalau saya diizinkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya buat segala sesuatunya yang hari-hari ini kita lewati, kita lalui, ada banyak hal yang kita nggak mengerti, saudaraku. Terutama dalam situasi dan kondisi yang semakin sulit, semakin sukar. Tapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita terus tetap ada di dalam perlindungannya. Sebab firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 23-24 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari, setiap pagi. Kita percaya bahwa rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Untuk itu saudaraku, setiap hari kita harus memperkatakan yang baik, memperkatakan yang positif saudaraku. Di hari-hari yang sulit ini, kita harus terus tetap memperkatakan yang baik. Mungkin ada beberapa di antara saudara berkata, bagaimana kita bisa mengatakan baik kalau keadaan sekarang juga sedang dalam keadaan tidak baik. Kenyataannya masa-masa sulit, masa-masa sukar, ya. Tapi tahukah saudara, ya, kalau kita bisa mengalami masa-masa yang baik, ya, mungkin di antara kita ada yang mengalami hal-hal yang kurang baik hari-hari ini, ya. Tapi kita percaya, ya, kalau kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, semuanya akan menjadi baik. Kita tahu bahwa krisis ekonomi global terjadi di mana-mana. Angka kemiskinan semakin meningkat. Ya. Artinya apa? Bahwa hari-hari ini keadaan tidak semakin menjadi baik, ya. Tapi bagaimana dengan hidup kita sehari-hari, bahwa kita akan baik-baik saja. Firman Tuhan katakan bahwa kita akan baik-baik saja. Ya. Pagi hari ini saya rindu saudaraku untuk membagikan suatu pesan Tuhan. Ini adalah sebagai dasar, ya, untuk kita terus percaya bahwa firman Tuhan berkata bahwa engkau akan baik-baik saja. Mazmur 37 ayat yang ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini janji Tuhan di tengah keadaan yang tidak pasti, saudaraku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kata menetapkan, ya, ada 3 hal, saudaraku. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, mempunyai 3 arti. Yang pertama, itu tentang mempertahankan. Yang kedua, menentukan. Yang ketiga, itu memastikan. Nah, kita kembali kepada Mazmur 37 ayat yang ke-23. Kalau saya mendefinisikan, artinya begini saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Artinya bahwa Tuhan memastikan bahwa langkah kita adalah langkah yang tepat dan aman. Ini janji firman Tuhan. Sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Ya.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Artinya Tuhan memastikan bahwa langkah yang kita ambil adalah langkah yang tepat dan aman. Pesan Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan yang memastikan langkah-langkah kita benar, aman, dan tepat. Katakan amin, saudaraku. Tapi masalahnya, saudaraku, ternyata ada syaratnya bahwa hidup kita harus berkenan. Supaya apa, saudaraku? Supaya Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Nah, syaratnya apa? Syaratnya hidup kita harus berkenan kepada Allah. Tokoh-tokoh yang berkenan. Yang pertama, Ibrani 11 ayat yang kelima, saudaraku. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian, saudaraku, bahwa ia berkenan kepada Allah. Ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kenapa Henok bisa berkenan kepada Allah? Mari kita buka lagi di Kejadian 5 ayat yang ke-24, saudaraku. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudaraku? Apakah kita sudah bergaul karib dengan Allah? Dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita introspeksi. Jawab kita ada di dalam hati kita masing-masing, saudara. Kalau kita mengimani bahwa kita sudah mengatakan bahwa kita sudah bergaul dengan Allah, pertanyaannya adalah mana buktinya, saudara? Ya, saya bersyukur di gereja di tempat ini oleh pengembalaan Pak Irwan, akan wadah ini juga ada DNA daripada gereja ini, doa, pujian, penyembahan siang dan malam secara unity, saudaraku ya. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, kita akan terus menyerupai seperti Allah. Menyerupai di sini dengan pengertian begini, Bapak Ibu. Kita memiliki karakter-karakter Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, ini yang membuat Henok, saudaraku, bisa hidupnya berkenan. Dia memiliki hidup yang terus bergaul dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, saudaraku. Mari kita baca sama-sama. Janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan seseorang yang buruk, punya sifat yang buruk, tentunya saudara, ya, Alkitab katakan kebiasaan yang baik kita akan rusak. Kenapa? Karena kita terpengaruh. Tapi sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang yang baik, pasti bisa, saya pastikan, kebiasaan yang buruk atau rusak pasti akan menjadi baik. Katakan amin. Apakah kalau kita sudah bergaul dengan Tuhan, apakah kita sudah mirip dengan Tuhan, memiliki karakter-karakter Tuhan? Ini yang menjadi suatu pertanyaan bagi setiap kita, saudaraku. Saya percaya ketika kita memiliki hidup yang terus bergaul dengan Tuhan, hidup dalam keintiman, kita akan memiliki karakter-karakter Kristus. Katakan amin, saudaraku. Ini kenapa Henok hidupnya berkenan. Hidupnya, saya percaya karakternya semakin mirip dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita, saudaraku? Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Hari-hari ini, di masa-masa pandemi virus COVID-19 ini, saudaraku, dengan semua serba terbatas, semua serba lockdown, saudaraku.
Apakah masih memiliki kerinduan untuk terus tetap bergaul dengan Tuhan? Saya percaya bahwa setiap kita memiliki kerinduan yang luar biasa dengan Tuhan. Walaupun kondisi di rumah-rumah, walaupun kondisi kita ada di dalam rumah-rumah yang serba terbatas, tapi tidak mengurangi hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Contoh yang kedua saya pelajari adalah tentang Daud. Siapa Daud? Daud adalah raja yang hebat. Pertanyaannya adalah, apakah Daud adalah raja yang sempurna sehingga Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan? Kita tahu cerita kronologis daripada Daud, saudaraku, sebelum menjadi raja dan setelah menjadi raja. Saya tidak akan membahas itu, tapi Daud adalah seorang manusia biasa, ya, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Bahkan istri daripada Uria yang akhirnya diambil, dijadikan istri oleh Daud dengan berbagai rekayasa, saudaraku. Kenapa Daud disebutkan orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita baca dulu di Kisah Rasul 13 ayat yang kedua-dua. Di sini dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya simpulkan, saudara, bahwa Daud adalah orang yang mengerti isi hati Tuhan. Orang yang mengerti isi hati Tuhan. Nah, 1 Samuel 24 ayat yang ke-6. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Inilah yang dimiliki oleh hatinya Daud, bahwa dia tahu, saudaraku, bahwa Saul ini, kalau menurut cerita di ayat ini, saudaraku, itu bahwa Daud ada kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukannya, saudaraku. Ya, peristiwa ini memang luar biasa buat Daud. Kenapa Daud tidak sampai hati untuk membunuh Saul? Padahal Daud punya kesempatan. Kalau kita melihat, kita pelajari terus, saudaraku, seperti dikatakan di 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 4, saudaraku. Ya, di sana dikatakan Daud mengerti isi hati Tuhan, ada prosesnya, saudaraku. Ya. Makanya tidak mau membunuh Saul meskipun ada kesempatan dan diberikan izin sama Tuhan, saudaraku. Bahwa Daud juga tahu bahwa Tuhan memberikan hatinya juga kepada Saul. Ini yang membuat Daud berkenan, mengerti isi hatinya Tuhan. Apalagi kalau kita melihat pada waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan dengan sangat keras. Padahal Daud seorang raja. Saya percaya dia punya hak untuk membunuh Nathan. Dia bisa saja mempertahankan egonya. Dia malu, bisa juga, saudaraku, tapi dia tidak melakukan itu. Hati Daud luar biasa, saudaraku. Memiliki kerendahan hati yang siap ditegur. Padahal dia adalah seorang raja. Saya percaya bahwa di Daud
punya kesempatan sebenarnya untuk membunuh, atau mungkin karena tidak suka dengan Nabi Nathan. Tapi hati Daud tidak demikian, saudaraku. Dia menyadari ketika Nabi Nathan menegur Daud atas kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Inilah yang kita butuhkan hari-hari ini, saudaraku. Siapapun kita, apapun jabatan kita, saudaraku, ketika kita bersalah, kita melakukan suatu hal yang tidak baik, kita harus siap ditegur, supaya hati kita terus berkenan di hati Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saya percaya kenapa Daud bisa mengerti isi hati Tuhan. Nah, ini suatu pertanyaan, saudaraku. Tentunya Daud sudah melewati proses, bukan terjadi secara begitu saja. Daud sudah melewati suatu proses, saudaraku. Ya, ada yang Daud lakukan untuk bisa mengerti isi hati Tuhan. Mazmur 119 ayat 97. Demikian bunyi firman. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Inilah yang dilakukan Daud, saudaraku. Dia selalu mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya, saudaraku. Ada yang Daud lakukan, Daud membayar harga. Mencintai Taurat Tuhan, merenungkan sepanjang hari. Ya. Nah, kalau saudara mau mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan, coba kita belajar, saudara. Belajar daripada Daud, dari Raja Daud ini, saudara. Apa yang dia lakukan? Mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya, saudara. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini kita terus mencintai firman Tuhan. Jadikan membaca firman Tuhan itu sebagai suatu kebutuhan dan gaya hidup buat Bapak Ibu, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan hari-hari ini, Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Kita tidak akan mengerti tuntunan-tuntunan Tuhan hari-hari ini. Kalau baca firman Tuhan aja masih bolong-bolong, saudaraku, kita tidak akan mengerti tuntunan Tuhan. Kita bersyukur bahwa DNA gereja kita adalah doa pujian dan penyembahan secara unity siang dan malam. Dan firman Tuhan terus dibagikan baik lewat doa-doa, saudara. Tempat ini diadakannya doa breakthrough, doa hari Selasa, doa puasa, walaupun kondisi dalam situasi yang mungkin tidak bisa ketemu, dalam kondisi yang lockdown, saudaraku, tapi kita terus tetap semangat untuk terus tetap berdoa. Tokoh yang ketiga, saudaraku, tokoh yang ketiga adalah Yesus sendiri, saudara. Bagaimana Yesus bisa berkenan di hati Tuhan? Mungkin saudara bertanya, ya Yesus kan Tuhan. Betul, Yesus Tuhan. Tapi ketika dia ada di dalam dunia ini, segala keberadaan dia adalah murni 100% dalam manusia, saudaraku. Matius 3 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lihat apa yang Yesus lakukan. Bagi saya inilah kenapa Yesus berkenan di hati Bapa. Ya, apa yang Yesus lakukan, saudaraku? Yohanes 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia
yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa Tuhan Yesus di dalam keberadaan dia sebagai manusia berkenan kepada Bapa? Pertanyaannya saudaraku. Karena Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya, saudaraku. Ini yang poin yang penting, saudaraku, bahwa kenapa Yesus berkenan di hati Bapa, melakukan kehendaknya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya, saudaraku. Inilah yang menjadi tiga hal yang terpenting, saudaraku. Ya. Maka jangan heran, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus waktu ada di dalam dunia itu melakukan hal-hal yang luar biasa. Membuat mujizat-mujizat, orang sakit sembuh, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Ini yang dilakukan Yesus. Karena kita percaya bahwa Dia berkenan di hati Bapa. Maka jangan heran juga ketika kita di dalam melakukan kehendak Bapa. Ya. Di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, saya percaya, saya sangat yakin dan percaya, ketika saudara disertai dengan perkenanan Tuhan, akan banyak mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai pesan yang terakhir di 2 Korintus 6 ayat yang kedua, mari kita baca sama-sama. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Ini pesan firman Tuhan pagi hari ini untuk supaya kita boleh mengerti, memahami masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit ini, saudaraku. Kita harus hidup berkenan di hati Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita percaya, saudara, Tuhan akan terus menopang kita dalam kesulitan apapun, saudaraku. Asal kita hidupnya terus berkenan di hati Tuhan. Firman Tuhan selesai, saudara. Biarlah mari kita sama-sama berdoa, mengakhiri firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Bapa, mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Agar kami terus memiliki hidup yang berkenan Tuhan. Seperti Henok, seperti Daud dan juga seperti Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan memenuhi setiap kami, mampukan kami ya Tuhan. Dengan segala keberadaan kami hari-hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami mau belajar, hidup kami terus berkenan di hati Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan segala sesuatunya Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah boleh menjadi rema Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami akan melakukannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau juga memberkati buat setiap umat dimanapun mereka berada ya Bapak. Tuhan Kau sertai setiap mereka Tuhan. Masa-masa sulit ini Tuhan, akibat virus COVID-19 Tuhan,
yang memporak-porandakan segala sesuatunya. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu melindungi setiap kami ya Tuhan. Kau akan meluputkan setiap kami dari segala hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang meteraikan buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Terimalah segala berkat-berkat dan anugerah Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita anugerah cinta dari Tuhan Yesus, dan persekutuan urapan kuasa Roh Kudus dicurahkan atasmu, memampukan kau melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Maka segala berkat-berkat surga melimpah atasmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.